Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran IPS. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia bersama Ibu Yeti Irmawati, Bapak Sahrul Sugito, dan Bapak Sri Marianto. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah 1. Dapat menceritakan kembali latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. 2. Dapat menjelaskan proses masuknya bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Pertama, kita pelajari latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Kalian perhatikan foto berikut ini. Pertama, karena rempah-rempah yang menjadi daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Latar belakang yang kedua adalah adanya motivasi gold, gospel, dan glory. Gold artinya mencari kekayaan. Gospel, keinginan bangsa-bangsa Barat untuk menyebarluaskan agama Nasrani ke Asia. Glory artinya mencari kejayaan bangsa. Latar belakang yang ketiga yaitu adanya revolusi industri. Revolusi industri yaitu adanya perubahan dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Dan revolusi industri ini terjadi di Eropa sekitar tahun 1750 sampai 1850, sehingga mendorong bangsa Barat untuk datang ke Indonesia sebagai sumber bahan rempah-rempah. Mari sekarang kita pelajari proses masuknya bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Kita mulai dari perjalanan bangsa Portugis yang dimulai oleh Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias di tahun 1486 berlayar dari Lisabon, pelabuhan dagang Portugis yang akhirnya sampai di ujung selatan benua Afrika. Dalam perjalanannya, terpaksa berhenti karena daerah tersebut ombak dan anginnya cukup kencang, sehingga perjalanan mengalami kegagalan, dan daerah tersebut dia namakan dengan Tanjung Harapan. Perjalanan berikutnya dilakukan oleh Vasco da Gama. Vasco da Gama di tahun 1497 mulai melakukan perjalanannya dari Lisabon, yang kemudian di tahun 1498 tiba di Calicut dan Goa, India. Di tempat itu Vasco da Gama mendirikan kantor dagang. Sejak itu banyak kapal-kapal Portugis berdagang di daerah tersebut, sehingga Portugis dengan mudah mendapatkan rempah-rempah yang dibawa ke negaranya. Selanjutnya kita pelajari perjalanan Alfonso de Albuquerque. Alfonso de Albuquerque adalah seorang penjelajah dari Portugis yang berjasa membangun kekuasaan Portugis di Asia. Sebagai buktinya, Portugis dapat menaklukkan Malaka dan Maluku. Pada tahun 1511, Alfonso memimpin ekspedisi ke kota Malaka sebagai pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara, yang kemudian kota tersebut ditaklukkan oleh Portugis pada 15 Agustus 1511. Namun, setelah menguasai Malaka, Portugis mengalami kekecewaan
karena gagal memonopoli perdagangan rempah-rempah, sehingga perjalanan Portugis dilanjutkan ke Maluku. Di tahun 1512, Portugis masuk ke daerah Maluku dan di sana dapat menguasai rempah-rempah. Selain Portugis, kita pelajari perjalanan bangsa-bangsa Spanyol. Dimulai dari perjalanan Christophorus Columbus. Christophorus Columbus pada tanggal 3 Agustus 1492 mulai berlayar dari Spanyol menuju arah barat. Setelah 1 bulan lebih berlayar, Columbus serta rombongannya di tanggal 12 Oktober 1492 tiba di Kepulauan Bahama. Columbus mengira bahwa perjalanannya sudah sampai Hindia. Oleh karena itu, penduduk yang menempati daerah tersebut disebut orang-orang India. Namun, perjalanan Columbus belum berhasil menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Selain Christophorus Columbus, kita pelajari perjalanan Ferdinand Magalhaens. Ferdinand Magalhaens memulai perjalanannya di bulan April 1520, berjalan mulai dari arah Spanyol dan di tahun 1521 tiba di Kepulauan Masava, Filipina. Dalam pertempurannya di Filipina, Ferdinand Magalhaens terbunuh sehingga perjalanan dilanjutkan oleh De Cano dan sampailah di Maluku. Di Maluku, Spanyol bertemu dengan Portugis sehingga terjadilah perselisihan yang diakhiri dengan Perjanjian Saragossa. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah bahwa Spanyol harus meninggalkan daerah Maluku, sehingga Portugis dengan bebas bisa memonopoli perdagangan rempah-rempah. Selain kedatangan Portugis dan Spanyol, kita pelajari kedatangan Inggris ke Indonesia. Pada abad ke-17, masuknya para pedagang Inggris ke Indonesia. Para pedagang tersebut mendirikan kongsi dagang yang bernama East India Company atau EIC yang berpusat di Calicut, India. Di tahun 1600, kongsi dagang tersebut diberi hak istimewa oleh Ratu Elizabeth untuk mengurus perdagangan dengan wilayah-wilayah yang ada di benua Asia termasuk Indonesia. Hingga tahun 1604, kongsi dagang tersebut mendirikan kantor dagang di Ambon, Jayakarta, Banjar, Makassar, Jepara, dan Aceh. Kedatangan Portugis, Spanyol, dan Inggris ke Indonesia membuka jalan bagi bangsa Eropa lainnya, yaitu dengan datangnya Belanda ke Indonesia. Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan berhasil mendarat di pelabuhan Banten. Namun, kedatangan Belanda diusir penduduk pesisir pantai karena mereka bersikap kasar dan sombong. Kemudian, kedatangan Belanda lainnya dipimpin oleh Jacob van Heck pada tahun 1598. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.